ini ya Bapa. Biarlah hidup kami terus Tuhan bagaikan matahari yang tidak pernah terbenam, terus memancarkan keharuman yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami lewat hamba-Mu yang kecil ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran ini. Dan pada sore hari ini adalah sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan kebenaran ini dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, yang panjang ini, ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Pasti ada momen, satu peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Sehebat apapun mereka, sehebat apapun jabatannya, pasti ada satu momen, ada satu peristiwa yang dia tidak bisa hindari, yaitu kegagalan. Kegagalan, sakit, penyakit, itu pasti akan kita alami dan kita tidak bisa menghindar dari hal ini. Juga perlakuan orang-orang terhadap kita yang membuat kita tidak nyaman. Jadi tiga hal ini yang pasti tidak mungkin tidak kita alami. Jadi kegagalan itu pasti akan dialami semua orang. Kegagalan ini banyak aspek, banyak bidang. Bisa kegagalan dalam studi, ya misalnya dia menginginkan masuk perguruan tinggi ini ternyata tidak masuk. Dia ambil fakultas ini ternyata tidak masuk. Dia ingin bekerja di instansi ini, sudah ngotot, sudah berjuang, tidak masuk juga. Dia sudah membangun asmara dengan seorang pria, seorang gadis, dia sudah masuk dalam pertunangan, akhirnya gagal juga kan. Banyak kegagalan-kegagalan yang dialami oleh orang percaya. Bahkan orang di luar Tuhan pun juga mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan membayangkan hidup kita itu akan mulus atau sangat mulus. Ya, jangan membayangkan. Bahkan pasangan hidup kita yang dulunya begitu setia, begitu mengasihi kita, seringkali ada saatnya dia tidak begitu, tidak seperti yang kita harapkan. Anak-anak kita yang dulu waktu masih single, belum nikah, begitu perhatian pada kita, tapi begitu berumah tangga, mereka bisa mengecewakan kita. Anak kita yang kita lahirkan, yang kita besarkan, yang kita biayai, itu bisa mengecewakan, apalagi menantu kita. Ya, tapi bukan berarti kita boleh mengecewakan mertua Anda. Maksud saya berbicara begini supaya Bapak Ibu Saudara mudah memagari pemikiran seperti itu. Jangan kita membayangkan hidup kita akan mulus tanpa hambatan, tanpa pencobaan. Ya, jangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua atau menjadi oma harus mampu melewati tantangan seperti itu. Anak-anak muda, kalau kalian saat ini menghadapi masalah, kalian harus bisa menyelesaikan. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi masa muda kalian itu jangan dibikin gambling. Mudah-mudahan jangan. Kita harus perjuangkan masa depan kita untuk kita mendapatkan kepastian. Kita perjuangkan sampai kita mendapat kepastian. Sekalipun akhirnya mungkin bisa meleset seperti yang saya katakan. Bisa meleset.
Tapi perjuangan ini harus kita tunjukkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai oma, opa, sebaiknya kita berhasil melewati tantangan dan pencobaan. Sebaiknya bisa berhasil. Ya. Karena kalau kita berhasil melewati berbagai tantangan hidup, kita nanti ketika kita punya anak, kita punya cucu, kita bisa bercerita. Dulu papamu juga ngadepin orang seperti ini di kantor. Waduh, ya, bukan kok jahat, bengis, misalnya, bengis karena sama kita itu udah jahat, mau kita bener, mau kita sudah rendah hati, sudah lemah lembut, tetap dia jahat. Ada orang-orang seperti ini. Nah, anak-anak kita harus tahu. Ya, dulu papa punya anak buah seperti ini. Dulu papa bekerja, mama bekerja merintis seperti ini. Jadi pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Bagaimana supaya mereka bisa belajar dari pengalaman kita. Bukan saja keberhasilan kita, tapi juga kegagalan kita. Juga kegagalan kita. Mungkin dari kegagalan ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Kalau saya, kegagalan yang paling memukul dalam hidup saya adalah ketika saya membayangkan bisa masuk perguruan tinggi negeri yang menjadi keinginan saya, tetapi ternyata tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, akhirnya saya mengambil negeri tapi D3. Tetapi setelah saya kesini, makin kesini, saya merenungkan, saya bersyukur. Ya, saya bersyukur karena ternyata Tuhan tuntun saya, Tuhan pimpin saya untuk masuk dalam kondisi seperti saat ini. Kalau mungkin saya dulu sebagai lulusan S1 dari perguruan tinggi yang ternama, S1 bisa S2, dan saya punya jabatan yang cukup mentereng, mungkin saya tidak berdiri di depan ini, dan juga belum tentu hidup saya lebih baik dari sekarang ini. Ya, belum tentu. Bahkan mungkin secara ekonomi belum tentu lebih baik dari saat ini. Belum tentu. Ya, karena masalah berkat itu kita perjuangkan, tetapi Tuhan juga menentukan orang ini pantas diberkati seperti ini. Oh, orang ini belum pantas diberkati. Tetapi yang mau saya katakan, pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara, perjalanan panjang hidup kita, mulai dari kita pacaran, tunangan, nikah, sampai punya anak, itu pasti ada jatuh bangun. Ada momen-momen di mana kita sangat sedih. Ada momen-momen di mana kita sangat frustasi. Tetapi akhirnya kita bisa keluar dari kesulitan ini. Kita keluar dari kesulitan ini. Nah, momen-momen seperti ini harus kita bagikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Ya, juga kegagalan-kegagalan kita. Jadi kalau misalnya kita gagal, waduh saya gagal. Nah, gagalnya di mana itu disampaikan, kita sharing kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak mengalami hal yang sama. Anak-anak kita itu pasti akan mengalami tantangan yang jauh lebih berat dari kita. Ya, bukan hanya masalah mencari uang. Ya, mencari uang bukan hanya masalah itu saja, tetapi juga yang paling membahayakan adalah masalah moralitas. Ini yang paling mengerikan. Moralitas ini yang paling mengerikan. Ya, zaman saya dulu belum begitu ya. Karena HP yang canggih itu nggak ada. Belum ada. Ya. Maaf kata, kalau ada orang-orang bandel, orang-orang nakal ya, orang-orang yang memang udah hampir rusak hidupnya, itu kalau dia pengen nonton film porno, film jorok, itu dia pergi cari kaset dulu. Wah, kalau sekarang di rumah pun bisa. Masuk kamar, dikunci pintu kamarnya, tutup, siapa yang tahu? Dia nyetel film apa, kita nggak tahu.
Jadi kita bisa menghadirkan hiburan-hiburan dunia itu di dalam tangan kita, di depan mata kita, tanpa orang tua kita tahu. Nah ini membahayakan Bapak Ibu Saudara. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Ketergantungan kita akan tontonan, ketergantungan kita akan hiburan itu tidak mudah dibuang. Saya sendiri juga begitu. Belum bisa membuang, benar-benar membuang. Belum. Membatasi bisa, tapi membuang belum bisa. Ini tidak mudah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus punya pengalaman seperti itu. Jadi nanti ketika anak-anak kita tuh menghadapi suatu kondisi yang memang sangat berat dan kita tidak pernah membayangkan anak kita akan mengalami hal seperti itu, kita mampu menjadi mentor yang baik. Kita mampu menjadi apa? Teman bicara, teman curhat yang baik. Harus mampu. Ya, kalau ibunya nggak mampu, ayahnya harus mampu. Kalau ayahnya nggak mampu, ibunya harus mampu. Jangan sampai ayahnya nggak mampu, ibunya nggak mampu. Udah selesai. Anak ini mau kemana nih? Ya. Jadi di depan saya katakan, baik keberhasilan kita maupun kegagalan kita renungkan. Kita share kepada anak-anak kita. Karena pasti mereka nggak mungkin juga hidupnya mulus. Ya mudah-mudahan sih mulus, tapi mungkin dia akan menghadapi gejolak. Ya, dia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari kita. Dari segi ekonomi, kalau kita jujur nih, kita cari rumah sekarang tipe 120 sulit, sudah sangat sulit. Coba aja rumah-rumah yang baru, ada nggak yang 150? Nggak ada. Ada, harganya kita geleng-geleng kepala. Itu dari segi ekonomi. Ya, kita menemukan orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar bisa menjadi sahabat kita, sulit. Bukan nggak bisa, sulit. Ya, kita nyari tetangga, ya, kita nyari teman bergaul yang benar-benar tulus, itu sulit. Bahkan sesama Kristen pun belum jaminan kalau dia bisa tulus seperti yang kita harapkan. Ya, jadi ketika kita mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan hidup ini, pasti kita akan mencari Tuhan. Kita akan duduk di ujung kaki Tuhan. Pasti. Ya. Nah, yang lebih baik adalah tanpa ada persoalan pun, tanpa ada masalah pun, kita memang harus sering atau selalu ada di kaki Tuhan. Setiap malam, setiap pagi, harus ada di ujung kaki Tuhan. Tanpa persoalan pun. Jadi ketika hidup kita itu berjalan seolah-olah tanpa masalah, kita menikmati kehidupan ini. Tapi kita tetap menghampiri tahta suci Tuhan. Kita tetap ada di ujung kaki Tuhan. Kita tunduk. Ya. Jangan hanya ketika kita ada masalah, kita ada di kaki Tuhan. Jangan begitu. Ini yang terus saya ulang-ulang. Ya. Karena memang ini pintu masuk. Seperti yang kemarin ketika kita ikut Zoom dengan Bapak Ketua Sinode. Ya, ada orang-orang itu yang secara kognitif pengetahuan dia menguasai, teologi itu menguasai, doktrin apapun dia menguasai. Pinter khotbah. Alkitab, isi Alkitab dia bisa melotok bahasa aslinya. Ya, maksudnya bisa dia. Tetapi satu hal yang beliau-beliau ini meremehkan adalah apa? Duduk di kaki Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan. Itu yang seringkali diremehkan. Dia merasa bisa. Akhirnya apa? Akhirnya khotbahnya bagus, tapi tidak berdampak. Khotbahnya itu
tidak berimplikasi. Tahu, tidak ada implikasi. Jadi orang mendengar khotbah itu, wah bagus, bagus. Bagusnya ini hanya sebagai pengetahuan. Oh dulu begini ya. Jadi dari Maleakhi sampai Matius itu ada 400 tahun yang masa kosong. Wah, ya udah gitu pengetahuan. Ini merubah kita apa? Enggak. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan itu ada dua hal. Satu sebagai pengetahuan kita, penting. Yang kedua, ini ada kekuatan dari Roh Kudus yang membuat kita terus memikirkan kebenaran itu, yang akhirnya kita termotivasi untuk berubah, untuk mengenakan kebenaran itu dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika kita mendengar khotbah itu, kita itu tergerak, ada dorongan untuk melakukan itu, dan kita merasa salah. Kita merasa dikoreksi, benar tadi, benar firman. Kita ya benar. Tapi dibalik ucapan kita bahwa firman itu benar dan memberkati, yang paling penting ada implikasi kita ingin melakukan kebenaran itu. Nah ini yang paling penting. Ya. Kalau kita mendengar firman tapi hanya sebagai pengetahuan, oh Israel tahun segini dijajah ini terus dia pergi ini, boleh pengetahuan, itu tidak merubah kita, tidak banyak merubah kita. Tetapi apa yang diucapkan dari mulut Tuhan Yesus itu yang kuat merubah kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara pasti mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, dan tentu Bapak Ibu Saudara ada di ujung kaki Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara pasti mengalami pertolongan. Saya yakin pertolongan. Nah, pertolongan itu dalam bentuk apa? Itu tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung dewasanya rohani kita. Kadang-kadang kalau kita menghadapi problem, kita menghadapi masalah, kita menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang penyelesaian yang Tuhan paparkan itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus yakin bahwa apa yang disampaikan Tuhan, ya, apa yang disampaikan Tuhan untuk segala masalah kita itu pasti itu cara yang terbaik. Itu cara yang terbaik. Ya, seringkali kita belum mengerti kenapa Tuhan kok begini. Setelah sekian tahun, sekian puluh tahun baru kita mengerti. Oh, pantesan Tuhan dulu penyelesaiannya ini. Ya ini waktu itu kita nggak ngerti kenapa Tuhan nggak menjawab, kenapa Tuhan jawabnya seperti ini. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Bapa yang mulia Tuhan Yesus ini adalah sosok yang penuh belas kasihan. Dia adalah sumber penghiburan kita. Ingat, dia sumber penghiburan kita. Pendeta, gembala sidang bisa memberikan penghiburan, bisa menguatkan, tapi terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa ada di ujung kaki Tuhan dengan pikiran yang fokus, tidak memikirkan apapun, kita benar-benar menghadap tahta Kristus, ujung kaki Tuhan, pasti nanti Roh Kudus akan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 1. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga dan 4. Ya, Ibu Ori dibacakan yang keras. 2 Korintus 1 ayat ketiga dan keempat. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, ini pengakuan. Ini pengakuan dari Paulus. Dia katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu sudah memiliki sahabat yang sangat rohani, orang tua yang sangat rohani, bahkan pendeta yang sangat rohani, saya hanya mengatakan sumber penghiburan tetap dari Allah. Ya, bukan berarti kita tidak boleh sharing, bukan kita tidak boleh mengadu supaya dikuatkan, enggak. Tetapi tetap Bapak Ibu secara pribadi harus menghampiri tata Tuhan. Harus. Jangan kita datang ke pendeta, Pak Pendeta doain, Pak Pendeta yang berhubungan saya, terus kita enak-enak. Jangan. Terus kita enggak membangun, terus kita seperti masalah itu diserahkan gitu pada pendeta, pada gembala sidang, biar beliau yang berdoa, tahu-tahu usaha kita, masalah kita beres. Itu nggak pas. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa dialah sumber segala penghiburan. Bapa yang penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan, artinya apa? Serusak apapun orang itu, dia orang percaya, tetapi dia bandel, dia nggak mau ke gereja, hidupnya nggak jelas, menuruti keinginan daging. Terus suatu saat dia ada masalah, ya, masalah, apakah masalah narkoba lah, apa terlibat kriminal, ya. Kalau orang ini mau menghampiri tata suci Tuhan, dia mau di ujung kaki Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan berarti orang ini nanti langsung dibebaskan, tidak dihukum, tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Kalau memang aturan hukumnya dia harus penjara, silakan dipenjara. Tapi paling tidak orang ini sudah menemukan pencerahan. Dia menemukan pencerahan. Dia tahu, waduh, aku salah, aku berkhianat kepada Tuhan, aku tidak ada mengulang. Lah ini pencerahan seperti ini yang tidak mudah didapat dari orang, siapapun mereka. Ini pasti dari Tuhan. Roh Kudus akan berbicara. Ya. Ini yang mestinya dikerjakan orang percaya. Jadi sekali dia bandel ini, jangan kita meninggalkan Tuhan, hampiri Tuhan. Lebih baik kita dihakimi, berurusan dengan Tuhan, seperti Daud. Ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan kecerobohan, dia melakukan tindakan bodoh, dia lebih baik menghampiri Tuhan. Biar saya dihukum Tuhan. Karena Daud tahu bahwa Tuhan Allah Bapa itu pribadi yang penuh belas kasih. Ya. Jadi jangan sampai kita itu punya masalah besar, punya kesulitan hidup yang besar, kita hanya ngomong orang tua kita, ayah kita, mama kita, selesai. Jangan. Kita didoakan pendeta, gembala sidang, terus selesai. Jangan. Bapak Ibu saudara harus dengan rendah hati menghampiri tata suci Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Harus. Ya. Ini pengakuan atau kesaksian Paulus yang memang dia mengalami penghiburan berkali-kali dari Tuhan. Jadi Paulus ini sosok seorang rasul yang banyak makan asam garam pelayanan. Secara jasmani, secara fisik dia sangat menderita. Di 2 Korintus dikatakan, penderitaan, hampir semua penderitaan sudah dia alami. Hampir semua penderitaan sudah dia alami. Nah, dari satu penderitaan itu dia dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Maka dia bisa menulis surat ini. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami.
tentu penghiburan yang dialami Paulus ini bukan karena tindakan bodohnya, bukan. Ya, jadi penghiburan yang diterima Paulus itu bukan karena tindakan bodohnya. Ya, dia misalnya bawa lari istri orang, misalnya ngerampok, bukan itu. Ya, bukan itu. Paulus mendapatkan penghiburan karena dia memang masuk dalam aniaya yang berat demi dia menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan di pundaknya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul kan Tuhan katakan, Paulus nih, ini orang pilihanku yang dia akan aku pakai penderitaan, dia akan saya tunjukkan penderitaan apa yang harus dia tanggung. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih Paulus, itu di awal sudah dikatakan dia menjadi alat pilihanku, tapi dia harus mengalami banyak penderitaan. Ya. Tapi dari satu penderitaan kegembiraan itu Paulus hanya mengharapkan penghiburan yang dari Tuhan. Ya. Jadi penghiburan yang kita peroleh itu sebaiknya jangan karena kebodohan kita, jangan karena kecerobohan kita, karena kita bebal. Ya jangan. Ya memang kita nanti dihibur juga, tapi jangan seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perlu penghiburan, tapi karena kesalahan kita, yang itu salah kita, nanti Bapak Ibu Saudara tidak akan menjadi orang yang efektif. Salah, minta penghiburan. Nanti salah lagi, minta penghiburan. Masuk penderitaan, minta penghiburan, minta dikuatkan. Tapi masuk penderitaannya bukan karena menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, bukan karena dia mau hidup benar di hadapan Tuhan, terus dia menderita. Enggak, tapi karena bodohnya dia. Ya. Karena apa? Karena bebal. Tahu gaji segitu, keinginannya banyak. Punya kartu kredit, gesek terus. Ya, akhirnya terjerat bunga yang tinggi dari kartu kredit. Udah gajinya nggak bisa untuk hidup, hanya untuk membayar bunga. Selesai. Ini bodoh. Ya Tuhan paling menghiburkan ya terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup benar, misalnya Bapak Ibu Saudara bertekad, saya mau menjadi orang yang rendah hati, saya mau bertekad menjadi orang yang mengalah. Tapi justru karena Bapak Ibu Saudara rendah hati, justru karena Bapak Ibu mengalah, Bapak Ibu Saudara diinjak-injak sama teman kerja, sama atasan, sama bawahan. Kita justru, saya ngalah kok malah diinjak-injak. Ya tetap aja rendah hati, tetap mengalah. Tapi Tuhan akan menghiburkan kita. Ya. Jadi jangan kita minta penghiburan karena kesalahan kita. Kita terjerat narkoba misalnya, minta penghiburan. Ya Tuhan nggak bisa menghibur yang sifatnya langsung dibebaskan, nggak bisa. Ya, you harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Nah nanti di penjara Tuhan akan menghiburkan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Karena dia menjalani hidup yang salah, maka penghiburannya. Jadi di tengah-tengah dia menikmati hukuman karena kesalahannya, Tuhan tetap menghibur. Tapi hukuman itu tidak bisa dihilangkan, tetap dia harus menjalani hukuman itu. Ya. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan ada jemaatnya minta didoakan, dikuatkan penghiburan, tapi kita lihat kamunya hidupnya nggak benar, memang kita doakan. Kita doakan. Tapi biar dia menjalani hukuman bagi dia. Dia menuai apa yang dia tabur. Tapi tetap kita mengasihi jiwanya, kita selamatkan jiwanya, tetap kita kuatkan. Jangan diulang, jangan diulang. Ya. Nah, Paulus ini mengatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah ini tadi yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara harus pernah mengalami penghiburan yang dari Allah. Kalau kita dulu pernah mengalami penghiburan dari Allah,
kita pernah dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, ketika anak kita mengalami hal yang sama, kita bisa menghibur mereka. Ya, jadi ketika kita mengalami hal yang sama, persoalan hidup yang berat itu dialami anak kita, kita bisa memberikan penghiburan yang sama. Karena papamu dulu juga begitu, mamamu juga ngalami. Jadi kita bisa memberikan penghiburan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita mengambil jalan kita sendiri dan kita salah, ya misalnya kita direndahkan orang karena kita emosi, kita marah, kita berantem, kita berkelahi. Taruhlah nggak berkelahi, tapi kita bertengkar hebat. Ya, wah, semua orang lihat kita bertengkar hebat, wah, rujuk-rujuk. Lah, ketika anak kita menghadapi hal yang sama, kita ngomong apa? Nggak bisa, karena kita dulu gagal. Ketika dia dilukai temennya, masa kita lawan aja mas, papa dulu juga gitu kok, masa gitu? Kan gila kita. Jadi apa yang kita alami, yang kelihatan, yang itu menjadi berkat bagi kita, dan kita renungkan, untung saya tadi tidak marah, untung saya tadi mau ngalah. Ya, akhirnya persoalan tidak menjadi melebar. Lah, momen seperti ini, pengalaman seperti ini, yang itu adalah dari Tuhan menghiburkan kita lewat Roh Kudus pimpin supaya kita tidak melakukan kesalahan. Nah, itu juga yang kita tularkan, kita impartasikan buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi nanti nilai rohani yang mulia itu diwariskan dari neneknya, orang tuanya, terus ke cucunya. Ya, kayak Paulus, ya, Yunike neneknya, ibunya ke Paulus, ya, jadi turun gitu. Makanya kalau kita itu seenaknya, kita misalnya benar tapi mempermalukan orang, wah, gampar orang seenaknya gitu, nanti anak kita nyontoh ini. Waktu kita memperlakukan orang kasar, kita mempermalukan orang kasar, anak kita ngeliat, oh bapak saya gitu, mama saya gitu. Itu dia nggak ngomong, tapi dia akan melakukan hal yang sama ketika dia dewasa. Itu pasti. Makanya ini yang membahayakan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, yang itu adalah akan disorot orang-orang dekat kita, disorot anak-anak kita, disorot orang tua kita, disorot menantu cucu kita. Itu berhati-hati. Ya. Maka Paulus katakan, supaya setelah aku dihibur, aku bisa menghibur orang lain. Lah, kalau Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi masalah hidup, tidak pernah ada di ujung kaki Tuhan, tidak pernah ada di ujung kaki Tuhan untuk minta pertolongan, tapi kita datang kepada manusia, dan ternyata penyelesaiannya adalah bukan yang terbaik, ya, bukan yang terbaik. Bahkan penyelesaian ini bisa menciderai orang lain, melukai orang lain. Nah, kita nggak bisa ngomong ke anak kita, kita nggak bisa. Ini penting, ya, ini penting. Ya, karena setiap kita pasti akan, anak-anak kita pasti akan mengalami hal sama seperti yang kita alami. Nah, sementara kita saja hari-hari depan kita belum tentu nggak ada masalah. Mungkin masalah besar menghadang kita nanti. Ya, masalah besar mungkin menghadang kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan secara bijak dalam pimpinan Tuhan. Ya, jadi penghiburan itu harus dari Allah. Penghiburan itu harus dari Allah. Memang bukan dari Allah langsung audible, suara Allah tidak mungkin. Bisa dari gembala sidang, dari pendeta. Bisa ketika kita ada di kaki Tuhan, kita merenungkan. Bisa dari orang tua kita yang memang rohani, bisa. Jadi semua penghiburan yang dari Allah
itu pasti akan membuat kita damai. Kalau di sini dikatakan yang Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Berarti kalau dikatakan Allah sumber penghiburan itu berarti mungkin bisa juga sumber penghiburan tetapi bukan dari Allah. Bisa juga. Ya. Jadi ada juga penghiburan yang bukan dari Allah. Bisa. Nah, bagaimana kita membedakan mana ini penghiburan yang dari Allah dan mana yang bukan? Bagaimana ciri-ciri ini penghiburan ini dari Allah? Ini kekuatan ini dari Allah. Kalau penghiburan itu datangnya dari Allah, kalau penghiburan itu datangnya dari Allah, itu tidak otomatis, tidak selalu membuat persoalan yang kita hadapi ini selesai dengan segera seperti yang kita inginkan. Ingat, kalau penghiburan itu dari Allah, penghiburan itu dari Allah, penyelesaian yang akan kita peroleh, ya, penyelesaian yang akan kita peroleh untuk persoalan yang kita hadapi ini belum tentu dengan segera dan seperti yang kita inginkan. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Misalnya ini narkoba misalnya narkoba, dia ditangkap polisi, misalnya ditangkap, terus dia make orang kuat, kebetulan dia punya orang kuat, terus dia berhasil lolos dari jebakan ini. Wah, ini penghiburan dari Allah. Bukan, belum tentu. Kita punya utang banyak, terus tahu ada yang lunasi. Wah, ini penghiburan dari Allah. Belum tentu itu penghiburan yang dari Allah. Ya. Belum tentu. Karena kalau penghiburan dari Allah itu pasti akan ada jejak nilai-nilai rohani itu akan kita tangkap. Ya, jejak nilai-nilai rohani itu, pelajaran-pelajaran rohani itu kita tangkap. Dan kita menjadi mengerti. Dan yang paling penting, kalau penghiburan itu dari Allah, kita ada motivasi untuk memperbaiki. Kita ada hasrat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Tapi kalau penghiburan itu, pertolongan itu dari manusia, karakter kita nggak berubah. Ya. Jadi kalau penghiburan itu datangnya dari Allah, pasti ada jejak, ya, ada jejak pelajaran-pelajaran rohani yang kita tangkap, yang itu memberkati kita, dan akhirnya akan menggeser, berubah karakter kita, dan kita mengerti lewat kejadian itu dari Allah. Tapi kalau bukan dari Allah, memang mungkin cepat selesai, tetapi apa? Kita tidak dapat pelajaran rohani apapun, tidak dapat. Yang pertama, yang kedua, karakter kita tidak berubah. Coba misalnya saudara punya uang 100 miliar misalnya, terus ponakan saudara kena dililit utang 2 miliar, 800 juta atau 500 juta. Ponakan ini diancam, enggak, ini masuk penjara. Ya kan? Ponakan itu merasa tahu bahwa saudara punya uang sekian puluh M. Wah, orang tuanya merengek-rengek. Akhirnya udah 2 miliar saya tebus. Selesai penghiburan. Berubah gak karakter anak ini? Tidak berubah. Dia akan menggampangkan terus masalah utang. Dia akan menggampangkan. Wah, nanti juga ditolong lagi. Dan dia tidak dapat pelajaran rohani dari pertolongan, tidak dapat pelajaran rohani. Tapi paling yang terucap dari mulutnya, wah, om saya baik. Udah titik om saya baik. Dia tidak mengatakan Tuhan baik, enggak. Tidak mengatakan Tuhan itu baik. Nah, maksud saya. Jadi makanya yang pernah saya katakan,
Kadang-kadang kita itu harus merelakan saudara kita itu menuai apa yang dia tabur, masuk dalam hidup yang sangat sulit, dia masuk dalam penderitaan. Tetapi mungkin justru itu dikehendaki Tuhan supaya dia mengerti bahwa ini loh, kalau kamu ceroboh itu ini, kamu harus tanggung. Ya, jadi jangan gampang kita menolong orang itu, tetapi orang itu tidak berubah karakter. Pertolongan kita itu tidak berubah karakter dia. Justru kita memupuk supaya karakternya yang jelek itu tetap jelek. Ya, dan ini yang bukan penghiburan yang dari Allah. Lah semua yang dialami Paulus itu penghiburan dari Allah. Makanya Paulus dari satu penderitaan dihiburkan, dikuatkan, selesai. Apakah besok penderitaannya hilang? Enggak, ada lagi penderitaan lagi. Berbeda. Paulus ditolong, dikuatkan. Ya. Tapi kalau itu penghiburan dari manusia, siapa yang musuhin kamu? Paulus, kita habisin. Ya, selesai. Wah, Paulus gemblelengan. Wah, musuhku udah nggak ada. Beda, kalau Tuhan dibiarin aja, musuhnya banyak, biarin aja. Biar kamu tetap bergantung pada aku. Nah, itu maunya Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita diizinkan ada masalah itu karena apa? Tuhan tuh gini, anak ini kok belagu banget sih. Kasarnya gitu. Gak pernah perlu sama aku. Gak pernah perlu sama aku. Tuhan bisa ngomong begitu. Nah, ini yang bahaya. Makanya Mazmur 73 itu katakan ada orang-orang yang dibiarkan berjalan nyaman, melewati hidup ini dengan sangat nyaman. Wah, yang lain seperti kena tulah, menderita, dia kayak orang yang dipelihara Tuhan. Wah, dia menikmati hidup. Tetapi sepertinya dia ditaruh di tempat yang licin oleh Tuhan, dibiarkan. Nah, ini yang membahayakan bagi kita. Ya. Jadi penghiburan yang dari Allah itu mungkin tidak akan membuat persoalan kita itu selesai dengan segera seperti yang kita inginkan. Bahkan ingat, bahkan bisa jadi mungkin juga tidak selesai. Mungkin juga tidak selesai. Tetapi di balik semua itu, Allah akan singkapkan pelajaran rohani yang sangat bernilai yang bisa kita tangkap. Contohnya gampang, Paulus dia mendoakan duri dalam dagingnya, Tuhan gak jawab. Tuhan tidak jawab. Tetap duri dalam dagingnya itu tidak dicabut oleh Allah. Dan akhirnya Paulus mengerti. Ya, mengerti. Paling tidak Paulus menjadi orang yang tidak sempurna. Dia nggak bisa sombong. Karena kalau semuanya mulus nanti takutnya sombong Paulus itu. Satu. Yang kedua, dia tidak berharap pada Tuhan. Ya, jadi penghiburan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan itu jangan selalu berharap ini akan selesai dengan cepat dan seperti yang kita mau. Enggak. Kalau semua persoalan kita dijawab dengan instan seperti yang kita mau, kita menjadi orang yang tidak kokoh. Tidak kokoh, kita rentan. Tetapi kalau cara Tuhan memberikan pertolongan penghiburan itu dengan cara Tuhan, akhirnya kita mengerti ada jejak berkat rohani yang kita tangkap, kita menjadi kokoh. Kayak Paulus itu kokoh dia. Ya. Dalam menghadapi setiap pencobaan, dia kokoh. Dan dia akan mengenang momen itu. Bagaimana dia ditolong Tuhan dengan cara seperti itu. Nah, nanti diceritakan apa-apa. Ya, dulu saya pernah kesaksian, ya, saya istri saya dalam membeli rumah itu waktu itu kurang uang tuh 2 juta. 2 juta itu banyak waktu itu. Saya sama istri saya, wah, tinggal 2 juta. Saya banyak kenalan orang kaya.
saya berharap orang itu bisa nolong, wah, hanya 2 juta. Ternyata enggak juga. Beberapa 2 juta. Ternyata justru yang nolong itu orang yang tidak pernah kita bayangkan bisa nolong. Itu tidak pernah kita bisa. Jadi kita ngerti ya Tuhan kita. Jadi artinya apa? Kita jangan menilai orang, wah dia kaya, dia ini baik. Nah, belum tentu digerakkan. Justru orang yang kita bayangkan nggak akan bisa nolong, bisa itu. Kita tuh minta tolongnya sambil lalu, nggak berharap. Pak, aku bisa nggak? Oh iya, loh ternyata bisa. Nah, itu pelajaran rohani yang selalu saya kenang. Ya, memang yang nolong bukan beliau ini, tapi beliau menunjukkan cara. Nih, tak tunjukin cara dia yang bisa nolong. Benar orang itu. Itu Bapak itu menjadi saluran, menunjukkan. Saya berterima kasih. Ya. Jadi orang yang kita anggap bisa, dan ya. Jadi pertolongan itu seringkali seperti itu. Cara Tuhan itu nggak pernah seperti yang kita mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, penghiburan yang dari Tuhan itu penting dialami setiap kita. Penting, harus penting. Sekalipun penghiburan itu mungkin lama, Bapak Ibu nunggunya lama. Atau ternyata Tuhan nggak ada penyelesaian terhadap persoalan itu tetap aja percaya. Oh memang Tuhan tidak izinkan saya tetap harus menjalani, tidak masalah. Itu diceritakan pada anak-anak. Nah penghiburan yang dari manusia itu seringkali cepat menyelesaikan masalah kita. Sepertinya beban kita terangkat cepat dan kita benar-benar merasa terbebas dari persoalan. Tetapi ingat, ini tidak meninggalkan jejak pelajaran rohani yang tinggi bagi kita. Tidak meninggalkan sama sekali. Ya contohnya itu tadi. Kita punya utang banyak, ada saudara kaya ditombokin, wah kita senang, wah baik, omnya yang baik. Dia nggak ngomong Tuhan yang baik, enggak, omnya yang baik. Akhirnya apa? Orang yang ditolong ini karakternya apa? Ini nanti suatu saat akan berulang, you akan terjerat utang yang sama. Orang seperti ini akan terjerat hal yang sama karena dia mendapat pertolongan instan yang tidak meninggalkan jejak pelajaran rohani. Tetapi pertolongan Tuhan, dia meninggalkan pelajaran rohani dan kita tidak mungkin akan mulai. Nggak mungkin. Kecil kemungkinan. Kecuali orangnya bebal, ya beda lagi kalau begitu. Misalnya juga perselisihan dalam rumah tangga. Ya, perselisihan dalam rumah tangga suami istri. Kita datangnya ke siapa? Kalau kita salah datang, wah cerai aja, main cerai aja. Udah kau pulang ke rumah bapakmu, ke rumah orang tamu biar tahu rasa dia. Ya. Perselisihan dalam rumah tangga, pasangan hidup. Kita ngajarinya gimana? Coba. Kita ngajarinya gimana? Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama, kedua. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kalau istri-istri itu memiliki pasangan hidup, memiliki suami yang tidak takut akan Tuhan, apa yang dia lakukan itu melanggar firman, melukai istrinya, kasar lah, pelit lah, ya mata keranjang lah sampai istrinya, jangan dilawan. Ayat ini mengatakan menangkan mereka melalui perbuatan.
Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya. Jadi hidup istri itu harus murni dan saleh, dan kelakuan istri ini akan membuat suami ini sepertinya tertemplak. Dia akan malu. Dia akan malu. Ya, pasti istri yang sepertinya akan dibela Tuhan, pasti akan dibela Tuhan. Tapi kalau istri mencari jalan sendiri, dia ngadu ke orang tuanya, ya, ngadu ke papa mamanya, wah langsung marah. Mana ada orang tua melihat anaknya diperlakukan gak wajar oleh suaminya, pasti dia nyincingkan lengan baju. Nah ini persoalan jadi besar. Ya, persoalan jadi besar kalau seperti ini. Ya ini salah satu cara penyelesaian kita, ya, salah satu cara penyelesaian orang percaya yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam 1 Petrus, kalau kita lihat, bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan, ya, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Coba. 2 hal ini, istri bagaimana kelakuannya harus ditunjukkan murni dan saleh hidupnya supaya mengalahkan suami, dan ini seorang karyawan yang bagaimana dia harus mengasihi bukan hanya yang baik tapi juga yang bengis. Ya, kita tunduklah dengan penuh ketakutan. Tunduk dengan penuh ketakutan terhadap tuannya. Jangan hanya tuannya, yang bengis pun kita. Nah, ini saya renungkan 2 pelajaran ini, 2 hal ini rasanya tidak ditemukan di filosofi lain. Ya, mungkin tidak ditemukan di filosofi ajaran lain. Kekristenan mengajarkan seperti itu. Makanya kalau seorang bapak berangasan, tahu nggak berangasan? Ya, di kantor dia menjadi orang yang gampang protes, berangasan gini, ya, atas diperlakukan tidak adil di sama atasan, wah, menggebu-gebu tuh ini mendemo atasannya. Nanti ketika dia punya anak disalurkan, ya, nurun itu, karena bapaknya nggak pernah punya pelajaran yang baik yang disampaikan pada anaknya. Tapi kalau bapak ini punya pengalaman, dia akan bilang, papamu dulu punya atasan yang jahat, tapi mamamu juga punya atasan jahat, papamu juga, tapi papa mama biasa. Nanti anak kita mendengar itu, udah ada referensinya, udah ada, papa mama juga dulu gitu. Ya, jadi dia ikut, tapi karena Alkitab memang mengajarkan seperti itu. Kita tunduk, taat, bukan hanya pada atasan yang baik, yang bengis kita juga harus tunduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang pernah saya katakan, yang paling sulit itu adalah bukan nuturin, ya, bukan menuturin dengan kata-kata itu nggak terlalu sulit. Yang paling sulit itu apa? Menjadi contoh lewat peragaan hidup, itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Jadi peragaan hidup kita itu contoh nyata yang bisa dilihat anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, itu yang sulit. Itu yang sulit. Ya, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya terus merenungkan perjalanan hidup ini. Baik kegagalan kita, baik keberhasilan kita, itu kita renungkan, ya. Bukan kita rekam terus kita dendam, enggak. Bukan. Ya, perlakuan orang terhadap kita itu sifatnya bukan kita simpen terus nanti balas, enggak. Bukan itu. Perlakuan orang-orang terhadap kita itu enggak kita simpen, tapi kita masih ingat. Nah, itu nanti yang kita ajarkan. Kita ajarkan kepada anak kita. Yang pertama, supaya anak kita bisa kuat kalau diperlakukan orang seperti itu. Yang kedua, supaya kamu juga jangan memperlakukan orang seperti itu, nyakitin itu.
Jadi itu yang perlu dipahami oleh anak-anak kita. Ya, ini sulit dilakukan, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti mampu melakukan. Ya, ingat, penghiburan dari Allah Bapa, Dialah sumber penghiburan. Jangan kita mempercayakan persoalan kita, beban hidup kita dipercayakan kepada manusia, tapi kita tidak mencari Tuhan, kita tidak di ujung kaki Tuhan. Itu salah besar, salah besar. Kita tetap datang pada manusia, orang-orang yang pantas kita datangin, kita tetap datang, tapi datang pada Tuhan itu wajib, mutlak, tidak bisa tidak. Ingat, penghiburan yang akan mendewasakan rohani kita itu datangnya dari Tuhan. Segala penyelesaian persoalan hidup itu dari Tuhan. Mungkin memang persoalan itu tidak cepat selesai. Persoalan itu tidak cepat selesai, tidak masalah. Tapi yang jelas kita dapat pelajaran rohani yang baik dari semua persoalan yang kita hadapi. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku. Nomor 3 ya. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sekali lagi katakan, melalui semua itu. Melalui
di surga, kami bersyukur atas lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau telah berbicara lewat hamba-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Itu adalah isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran-kebenaran ini akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarkannya. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan biarlah kami senantiasanya mengandalkan Engkau. Kalau Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber penghiburan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami serahkan saudara kami yang ikut menyaksikan ibadah streaming ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Siapapun mereka, Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biar ini semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu. Engkau pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat ini tinggi negara untuk membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini. Hikmat surgawi limpahkan untuk beliau-beliau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan menyembah nama-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus.